Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu di tempat membacakannya juga. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Saya ulangi sekali lagi, Kolose 4, ayat 2 sampai 4. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, 3 ayat dari firman Tuhan ini, ada beberapa fakta penting yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa berdoa itu menuntut ketekunan. Ya. Di dalam ayat 2 dikatakan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Jadi rupanya berdoa itu bukan hanya kita berdoa sekali, 2 kali, lalu kita berhenti. Kita tahu bahwa doa itu artinya adalah meminta kepada Tuhan. Ya. Kalau kita baca kitab Injil, maka kita akan bertemu bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang pentingnya ketekunan dalam doa. Salah satu contoh yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan betapa pentingnya bertekun dalam doa, yaitu mengenai kisah seorang janda yang miskin yang punya perkara di pengadilan dan dipimpin oleh hakim yang jahat. Perempuan janda ini, yang miskin ini, ingin supaya perkaranya dimenangkan. Tapi dia berhadapan dengan seorang hakim yang jahat. Hakim yang hanya mau memenangkan orang-orang yang mampu membayar dia, atau yang bisa menguntungkan dia. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa perempuan itu melakukan sesuatu yang akhirnya mengubah hati si hakim yang jahat itu, yaitu dia terus-menerus mengetuk pintu, meminta belas kasihan hakim itu. Nah, Bapak Ibu, ini tidak mudah. Ya, bertekun mengetuk pintu orang itu tidak mudah. Coba, pernah nggak pengalaman Bapak Ibu nelepon seseorang tidak diangkat? Apa yang ada dalam pikiran di Bapak Ibu? Oh, mungkin dia sibuk. Nah, kemudian coba telepon lagi, nggak diangkat juga. 3 kali, berhenti. Ya. Sering sekali kita gagal di dalam berdoa dalam faktor ini. Padahal firman Tuhan mengajarkan betapa kita harus bertekun dalam doa. Saya percaya semua wanita yang mengalami mujizat dari Tuhan dalam Alkitab adalah wanita-wanita yang tidak menyerah meminta kepada Tuhan. Salah satu adalah ibunya Samuel, Hana. Dikatakan bahwa dia terus-menerus meminta kepada Tuhan. Setiap tahun datang ke bait suci, ke rumah kemah Tuhan. Dia bertekun dalam doa. Mujizat itu terjadi. Kadang-kadang instan. Ya. Tetapi lebih banyak menuntut ketekunan.
Ketekunan di dalam berdoa. Sesudah kita melakukan doa setiap Jumat, mungkin sudah 3 bulan ya, Bapak Ibu bisa merasakan ada perubahan nggak di gereja kita? Saya melihat ada perubahan. Semangat kita beribadah lebih tinggi. Kalau kita beribadah di Lake City, hampir 20 orang selalu hadir. Dan itu sesuatu yang menyenangkan. Ketekunan kita berdoalah yang membuat kita sekarang punya rumah doa. Jadi kalau kita baca ini, yang perlu selalu kita ingat dalam berdoa adalah kita harus bertekun. Bertekun. Jangan menyerah, meminta. Jangan berkata mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu kehendak Tuhan. Saya kira kalau Abraham berpikir, wah ini bukan kehendak Tuhan, saya punya anak. Maka dia melakukan perbuatan yang berhenti mengharapkan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Sarah. Dia meminta supaya Abraham mengambil Hagar. Karena berpikir, bukan kehendak Tuhan saya punya anak. Biarlah Abraham punya anak lalu lewat Hagar. Tapi rupanya sesudah itu Tuhan berkata, Sarah harus punya anak. Dan kita tahu akibatnya sampai hari ini bermasalah. Jadi yang pertama firman Tuhan ini berkata, marilah kita menjadi pendoa yang bertekun. Saya kagum sama Ibu Gembala ini. Tiap subuh itu ikut doa. Jaringan doa nasional. Mulainya jam 5:15. Oh, jam 5. Kalau saya pergi ke kampus, jam 5:15 dia ikut, masih pakai HP itu, ikut doa. Saya kagum itu orang-orang jaringan doa itu. Ibu-ibu banyak sekali. Nah, mereka bisa ada 40, 50 orang yang berdoa tiap subuh. Jadi mari kita yang pertama ambil tekad. Harus ada tekad, harus ada kemauan. Bertekun dalam doa. Baik secara pribadi di rumah, maupun bertekun dalam doa di dalam persekutuan bersama seperti Jumat ini. Kemarin hari Kamis, kami sudah mulai doa di rumah doa dengan ketiga Oma. Oma Oni, Oma Atu, Oma Naomi. Nah, tantangannya adalah bertekun enggak? Apakah minggu depan masih berdoa enggak? Jangan-jangan Bapak Gembala punya kesibukan lain. Ya kan? Ibu Gembala punya kesibukan lain. Itu kan masalahnya kan. Kalau kita tidak datang berdoa, minggu depan tidak ada lagi doa di sana, berarti Bapak Gembala tidak menganggap doa itu prioritas. Nah, Bapak Ibu harus tegur itu. Jangan didiamkan, tegur. Nah, supaya Bapak Gembala tetap fokus. Pak, nggak boleh Pak, nggak ikut Pak. Ini prioritas gereja kita Pak. Seperti itu. Jadi mari kita yang pertama bertekun dalam doa. Saya akui ini tidak mudah Bapak Ibu. Nah, ini tantangan yang paling berat, yaitu bertekun. Bertekun dalam doa. Kedua, firman Tuhan ini berkata di dalam ayat 2b. Dan berjaga-jaga, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang kedua di dalam kita berdoa, firman Tuhan ini berkata, dan dalam berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Dalam pengalaman Bapak Ibu setiap hari, kapan Bapak Ibu melakukan sikap berjaga-jaga? Pada waktu melakukan apa? Menyeberang, ya, menyeberang. Saya paling takut menyeberang. Jalan kaki menyeberang. Di Otista itu, aduh, saya pernah mengalami udah lampu merah itu. Saya menyeberang. Tapi pas saya di tengah jalan ada satu mobil kencang sekali, tidak mau merem, padahal lampu merah. Saya loncat dan kacamata saya jatuh. Ditabrak sama mobil itu kacamata. Dan dia tidak peduli, dia tidak mau berhenti. Seandainya saya tidak berjaga-jaga,
Mungkin saya yang ketabrak. Berjaga-jaga artinya adalah hidup yang hati-hati. Berjaga-jaga artinya kita harus waspada. Kita harus waspadai cara hidup kita. Hidup sekarang ini penuh dengan peperangan. Dan musuh terbesar kita, ini dalam pengalaman saya, musuh terbesar saya adalah HP. Enggak tahu, kalau Bapak Ibu mungkin enggak masalah ya. Tapi saya sudah cermati. Banyak sekali waktu yang dicuri oleh HP. Bangun pagi tergoda untuk buka HP. Bukan buka Alkitab. Kemudian sampai di kampus tergoda buka HP. Selesai makan siang, buka HP. Sebelum pulang buka HP. Mau tidur, buka HP. Harus waspada. Saya bilang, Tuhan tolong saya bebaskan daripada keterikatan ini. Tapi di sini dikatakan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Ya, mengucap syukur artinya adalah berterima kasih. Ya, sinonim dari mengucap syukur itu berterima kasih. Hanya orang yang bisa berterima kasih bisa mengucap syukur. Coba Bapak Ibu lihat hubungan ini. Berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Mari kita belajar mengucap syukur. Ya. Apa yang pertama disyukuri? Kita masih bisa hidup. Ya. Coba Bapak Ibu tonton itu tentang COVID yang di Kudus itu. Wow, mengerikan. Di IGD itu antri. Orang yang mau dikuburkan antri. Nah, jadi kalau masih hidup kita mengucap syukur. Yang kedua mengucap syukur untuk kesehatan. Kita masih bisa sehat. Mari kita mengucap syukur. Yang ketiga kita masih dipelihara Tuhan. Masih bisa makan, masih bisa minum. Kita masih punya tempat tinggal. Ada banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Waspada sambil mengucap syukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita baca ayat 3. Mari kita baca sama-sama 3. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Yang ketiga dalam firman Tuhan ini, kita tidak boleh melupakan berdoa untuk para hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Di sini Paulus berkata, berdoa jugalah untuk kami. Dia minta berdoa untuk apa? Bukan soal biaya hidupnya. Tapi dia berdoa supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Bapak Ibu, pemberitaan Injil itu peperangan rohani. Memerlukan dukungan doa dari umat. Memerlukan dukungan doa dari setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya para hamba Tuhan bisa berbicara menjelaskan tentang Kristus. Pemberitaan Injil itu jelas, pemberitaan Injil itu berkuasa, mampu menyinsapkan orang akan dosanya, dan membuat orang percaya Yesus sebagai juru selamat. Nah, sebagai gembala saya ingin Bapak Ibu supaya bertekun berdoa untuk kami hamba Tuhan. Untuk saya, untuk Ibu Gembala, untuk Pak Miduk. Ya, doa yang paling utama itu adalah supaya kami menjadi pemberita Injil. Tuhan bukakan pintu pelayanan. Kesempatan untuk memberitakan Injil. Ada kuasa Roh Kudus, ada pengurapan dari Roh Kudus. Jadi firman Tuhan ini malam ini mengajar kita yang pertama, supaya kita bertekun dalam doa. Yang kedua, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Yang ketiga,
berdoa untuk para hamba Tuhan dalam pemberitaan Injil. Nah, kalau di gereja, mari kita selalu jangan berhenti, jangan lupa berdoa untuk setiap hamba Tuhan, untuk gembala, untuk ibu gembala, untuk hamba Tuhan, Pak Miduk, siapapun yang berkhotbah, mengajar supaya kita doakan. Mari kita berdoa.